Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Yuli Nurhidayatullah dan Fitri Handayani. Kami di sini akan membahas mengenai materi integral. Nah, langsung saja untuk pemateri pertama yaitu yang akan dibahas oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu mengenai pengertian integral. Sebagian besar operasi matematika itu memiliki pasangan yang berbalik nilai, misalnya saja penjumlahan dan pengurangan, lalu perkalian dan pembagian, perpangkatan dan akar pangkat 2, integral atau yang sering disebut juga antiderivatif merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan fungsi. Nah, selain itu, integral juga merupakan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Pendapat tersebut menurut Haas, Weir, George B., Thomas, dan Hale pada tahun 2016. Nah, berdasarkan dari pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral, sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Secara garis besar, integral itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan, yang disebut sebagai integral tak tentu, atau integral ini sering disebut integral yang tak terbatas, karena intervalnya min tak hingga sampai dengan tak hingga. Lalu yang kedua yaitu integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Nah, integral ini juga disebut sebagai integral terbatas karena memiliki interval tertutup antara A sampai dengan B. Dengan A dan B itu anggota bilangan real. Leibniz adalah ilmuwan asal Leipzig, Jerman, yang menyimbolkan integral dengan tanda seperti ini. Ilmuwan dengan nama lengkap Gottfried Wilhelm Leibniz ini merupakan tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep turunan atau diferensial dan anti-turunan atau anti-diferensial atau integral. Nah, lambang integral ini diambil dari huruf pertama Leibniz, yaitu huruf L. Namun pada zaman dahulu orang menuliskan huruf L dalam bentuk seperti ini, yang kemudian dipakai hingga saat ini. Karena integral merupakan antiturunan, sehingga jika terdapat fungsi integral yang kontinu pada interval a, b diperoleh d kali fx per dx sama dengan f aksen x sama dengan fx atau fungsi yang diintegralkan. Antiturunan fx itu adalah untuk mencari fungsi turunannya yang dapat ditulis dengan integral fx dx. Selanjutnya yaitu integral tak tentu fungsi aljabar. Integral tak tentu seperti sebelumnya dijelaskan merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Nah, turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu hubungan antara fungsi dan turunan fungsi. Di sini terdapat fungsi y sama dengan 2x pangkat 5, yaitu dengan fungsi turunannya yaitu 10 pangkat 4. Seperti yang sudah dipelajari dalam materi turunan, variabel dalam suatu fungsi mengalami penurunan pangkat. Nah, berdasarkan contoh di sini, diketahui bahwa ada banyak fungsi yang memiliki hasil turunan yang sama. Yaitu bila dilihat dari contoh di sini, fungsi turunannya yaitu 10x pangkat 4. Nah, bisa dilihat juga fungsi dari variabel 2x pangkat 5 yaitu apabila ditambah, misalnya ditambah 15 atau dikurangi 15, nah akan memiliki fungsi turunan yang sama yaitu 10x pangkat 4. Nah, jika turunan tersebut diintegralkan, maka seharusnya akan menjadi fungsi awal sebelum diketahui. Karena di dalam suatu kasus tidak diketahui fungsi awal dari suatu turunan, maka hasil integral dari turunan itu dapat ditulis y sama dengan 2x pangkat 5 plus c.
dapat dikatakan bahwa antiturunan dari 10x pangkat 4 adalah 2x pangkat 5 plus C, dengan C adalah konstanta. Dan untuk bentuk umum dari integral tak tentu fungsi aljabar ini yaitu integral fx dx sama dengan fx plus c, yaitu dengan fx ini adalah fungsi yang diintegralkan atau integral, lalu fx ini dengan f yang besar ini, f-nya fungsi integral dengan f aksen x sama dengan fungsi yang diintegralkan. Lalu dx adalah bagian dari notasi integral yang menunjukkan variabel yang diintegralkan, x. Lalu c adalah konstanta. Semua antiturunan dari fungsi yang diintegralkan yaitu dinotasikan dengan integral fx dx, dibaca dengan integral fx terhadap x. Nah, bentuk integral fx dx ini disebut dengan integral tak tentu, dan fx itu disebut dengan integran atau fungsi yang diintegralkan tadi. Setelah mengetahui antiturunan dari fungsi aljabar, apabila rumusnya ditulis dengan menggunakan notasi integral, maka diperoleh integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 atau dibagi n plus 1 plus c. Dengan n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1 dan c adalah konstanta. Nah, berdasarkan hal tersebut, jika bilangan real sembarang, maka dapat diterapkan integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x n pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, untuk pembuktiannya yaitu misalkan tadi fungsi integral adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Turunan dari fungsi integral yaitu fx atau ax pangkat n, dengan kata lain antiturunan dari fx sama dengan ax pangkat n adalah fungsi integral sama dengan a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi, integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c itu terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integral tak tentu dari fungsi aljabar dapat didefinisikan sebagai berikut ini, yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu dengan contoh soal yang pertama, integral 9x pangkat 2 dx. Nah, kita lihat ke rumus integral tak tentu fungsi aljabar, yaitu integral di mana integral ax pangkat n dx sama dengan a n plus 1 x pangkat n plus 1. Nah, bila diterapkan pada soal pertama ini, kita akan dapatkan 9 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c. Sehingga kita dapatkan 9 dibagi 3 yaitu 3, x pangkat 3 plus 1 yaitu x pangkat 3 plus c. Nah, jadi hasil dari integral 9x pangkat 2 dx ini adalah 3x pangkat 3 plus c. Untuk contoh soal yang keduanya yaitu integral 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 2 plus 7 dx. Nah, kita dapatkan 2 per 5 plus 1 x, 5 x pangkat 5 plus 1 ditambah 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah 7x plus c. Didapat 2 per 6 x pangkat 6, lalu 3 per 3 x pangkat 3 ditambah 1, 3 ditambah 7x plus c. Sehingga hasilnya yaitu 2 dibagi 6 atau kita sederhanakan menjadi 1 dibagi 3 x pangkat 6 ditambah 3 dibagi 3 x pangkat 3 hasilnya x pangkat 3
ditambah 7x ditambah C. Selanjutnya, misalkan diketahui dua fungsi, yaitu fungsi f dan g, di mana kedua fungsi tersebut mempunyai integral dan k suatu konstanta, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Untuk sifat pertama yaitu integral k dikali fx dx sama dengan k integral fx dx. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa koefisien pada fungsi integran dapat diubah menjadi koefisien dari integral. Lalu, untuk yang kedua yaitu integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Nah, sifat ini tuh menunjukkan bahwa untuk menghitung fungsi integran yang berbentuk penjumlahan dapat diuraikan menjadi penjumlahan integral dari masing-masing fungsinya. Lalu yang ketiga yaitu integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Nah, sifat ini sama seperti sifat yang kedua, yaitu sifat ini menunjukkan bahwa untuk menghitung fungsi integran yang berbentuk pengurangan dapat diuraikan menjadi pengurangan integral dari masing-masing fungsinya. Nah, untuk contoh soalnya, yaitu pada soal pertama, integral x pangkat 3 dikurangi 2 dx, bentuk soal ini sama dengan sifat yang ketiga, yaitu dapat diuraikan menjadi pengurangan integral dari masing-masing fungsinya. Langsung saja, integral dari x pangkat 3 yaitu 1/3 x pangkat 4 dikurangi integral 2x yaitu hasilnya dikurangi 2x plus c. Sehingga hasil dari integral x pangkat 3 dikurangi 2 dx yaitu 1/3 x pangkat 4 dikurangi 2x plus c. Nah, untuk materi yang selanjutnya, yang ketiga yaitu integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, integral fungsi tak tentu trigonometri merupakan bentuk integral yang integralnya berbentuk fungsi trigonometri dan memiliki variabel integrasi yang tak terbatas, menurut edutafsi.com pada tahun 2018. Karena variabel integrasinya tidak memiliki batas, maka hasil dari integral tak tentu fungsi trigonometri hanyalah berupa penyelesaian umum yang juga dapat berbentuk fungsi trigonometri. Ditambah dengan tetapan integrasi yang disimbolkan dengan huruf C. Karena fungsi integran atau fungsi yang diintegralkan berbentuk fungsi trigonometri, maka penyelesaiannya pun melibatkan beberapa konsep atau identitas trigonometri. Nah, rumus-rumus dasar integral trigonometri didapat dari rumus dasar turunan fungsi trigonometri, yakni sebagai berikut. Untuk sifat yang pertama yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Lalu yang kedua integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Lalu yang ketiga secant kuadrat x sama dengan tan x plus c. Lalu yang keempat yaitu integral cosec kuadrat x sama dengan min kotangen x plus c. Lalu yang kelima yaitu sec x tan x dx sama dengan sec x plus c. Second. Lalu yang keenam yaitu integral cosec x kotangen x dx sama dengan min cosec x plus c. Soalnya yaitu pada soal yang pertama integral min 2 sin x dx. Untuk penyelesaiannya yaitu dilihat dari rumus dasar integral sin x dx sama dengan min cos x plus c dan dilihat dari sifat integral yaitu koefisien dari suatu fungsi integran diubah menjadi koefisien dari integral. Maka apabila diterapkan akan menjadi integral min 2 sin x dx sama dengan min 2 integral sin x dx. Min 2 lalu integral sin x dx adalah
integral sin X yaitu min cos X, sehingga min 2 integral sin X dx adalah min 2 dikali min cos X plus C, dan didapat min 2 dikali min cos X plus C yaitu 2 cos X plus C. Jadi hasil dari integral min 2 sin X dx adalah 2 cos X plus C. Nah, untuk soal yang kedua yaitu integral min 4 cos X dx. Ini sama seperti yang nomor 1, yaitu menggunakan sifat koefisien dari suatu fungsi integral dirubah menjadi koefisien dari integral. Sehingga didapat integral min 4 cos X dx sama dengan min 4 integral cos X dx. Min 4 integral cos X dx adalah sin X plus C. Sehingga didapat min 4 sin X plus C. Jadi integral min 4 cos X dx adalah hasilnya min 4 sin X plus C. Lalu untuk contoh soal yang ketiga yaitu integral sin X plus cos X dx, ini menggunakan sifat dari yang kedua, sifat integral yang kedua yaitu dapat diuraikan masing-masing fungsinya satu persatu, sehingga integral sin X plus cos X dx sama dengan sin X plus integral sin X plus integral cos X dx. Nah, integral dari sin X adalah min cos X plus lalu integral cos X dx yaitu integral dari cos X adalah sin X plus C. Sehingga hasil dari integral sin X plus cos X dx adalah min cos X plus sin X plus C. Selanjutnya yaitu materi integral tentu. Integral tentu adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batasan tersebut biasanya disebut batas atas dan batas bawah. Batas variabel integrasi umumnya ditulis di bagian atas dan bawah integral. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan penjelasan berikut ini. Jika f(x) kontinu pada interval tertutup, x lebih dari sama dengan a, kurang dari sama dengan b, dan f(x) adalah antiturunan dari f(x) pada interval x lebih dari sama dengan a, kurang dari sama dengan b, maka diperoleh integral batas bawah a batas atas b f(x) dx sama dengan f(x) sama dengan fb min fa. Dengan f(x) sama dengan fungsi hasil integral dari f(x), fb sama dengan nilai fungsi f(x) untuk x sama dengan b, fa sama dengan nilai fungsi f(x) untuk x sama dengan a merupakan fungsi bawah dan b merupakan fungsi atas. Misalnya, f(x) dan gx merupakan fungsi-fungsi kontinu dalam interval tertutup a, b. Maka integral tertentu memenuhi sifat-sifat umum sebagai berikut. Yang pertama, integral batas atas dan batas bawah a f(x) sama dengan f(x) dx sama dengan 0. Yang kedua, integral batas bawah a batas atas b k f(x) dx sama dengan k integral batas bawah a batas atas b f(x) dx dengan k yaitu konstanta. Yang ketiga, integral batas bawah a batas atas b f(x) plus minus gx dx sama dengan integral batas bawah a batas atas b f(x) dx plus minus integral batas bawah a batas atas b gx dx. Yang keempat, integral batas bawah a batas atas fx batas atas b fx dx sama dengan negatif integral batas bawah b batas atas a fx dx. Yang kelima, integral batas bawah a batas bawah b fx dx plus integral batas bawah b batas atas c fx dx sama dengan integral batas bawah a batas atas c fx dx. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Integral batas bawah 0 batas atas 1 2x tambah 3x kuadrat dx. Jawab. Integral batas bawah 0 batas atas 1 2x tambah 3x dx sama dengan x kuadrat ditambah x pangkat 3
dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 pangkat 3 sama dengan 2. Baik, materi selanjutnya yaitu integral parsial. Integral parsial adalah teknik pengintegralan dengan cara parsial. Teknik parsial adalah teknik penyelesaian integral dengan cara pemisalan karena komponen yang diintegralkan memuat variabel yang sama namun berbeda fungsi. Biasanya integral parsial ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang cukup kompleks. Bentuk umum integral parsial yaitu sebagai berikut. Integral fx gx dx sama dengan integral u dv sama dengan uv min integral v du. Perhatikan uraian berikut ini. Misalnya, y sama dengan uv sama dengan y, u, dan v fungsi dari x, maka dy per dx sama dengan u aksen dikali p ditambah u dikali p aksen. dy per dx sama dengan du per dx dikali p ditambah u dv per dx. dy per dx sama dengan 1 per dx dikali p du ditambah u dv. dy sama dengan v du ditambah u dv. Selanjutnya diintegralkan yaitu integral dy sama dengan integral p du ditambah integral u dp. Y sama dengan integral p du ditambah integral u dp. up sama dengan integral p du ditambah integral u dp. Integral u dp sama dengan up dikurangi integral p du. Jadi dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa rumus integral parsial yaitu integral u dp sama dengan up min integral p du. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan contoh di bawah ini. Integral x kuadrat cos x dx. Jawab. Misal u sama dengan x kuadrat, du sama dengan 2x dx, dp sama dengan cos x, p sama dengan sin x. Sehingga dengan memasukkan pada rumus yang tadi sudah ditentukan, didapat hasil yaitu dari integral x kuadrat cos x dx sama dengan x kuadrat sin x ditambah 2x cos x min sin x tambah. Selanjutnya yaitu menghitung luas daerah menggunakan integral. Yang pertama, luas daerah dengan batas sumbu x. Luas daerah dibatasi satu kurva pada sumbu x. Untuk daerah yang dibatasi oleh satu kurva memiliki dua tipe luas, yaitu luas dengan daerah di atas sumbu x dan daerah di bawah sumbu x. Seperti terlihat pada gambar berikut ini. Luas daerah R di atas sumbu x yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx, sumbu x, garis x sama dengan a, dan garis x sama dengan b, dengan fx lebih besar sama dengan 0 pada interval a, b, dapat dihitung dengan rumus integral yaitu luas R sama dengan integral batas bawah a batas atas b fx dx. Luas daerah S di bawah sumbu x yang dibatasi oleh kurva y gx, sumbu x, garis x sama dengan c, dan garis x sama dengan d, dengan gx kurang dari sama dengan 0 pada interval c, d, dapat dihitung dengan rumus integral yaitu luas S sama dengan negatif integral batas bawah c batas atas d gx dx. Dengan catatan bahwa nilai fungsi di bawah sumbu x itu negatif, padahal luasan suatu daerah selalu bernilai positif, sehingga diberi atau dikalikan dengan negatif agar bernilai positif. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 4x min x kuadrat, dengan x sama dengan 1, x sama dengan 3, dan sumbu x. Untuk penyelesaiannya, kita pertama gambar dulu kurva dan daerah arsiran yang dimaksud. Bisa dilihat pada gambar berikut ini.
Lalu kita menentukan luas daerah dengan menggunakan rumus integral batas bawah A batas atas B fx per dx, sehingga kan di sini batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Sehingga kita dapatkan hasil bahwa luas arsiran pada daerah ini yaitu 1/3. Yang kedua yaitu luas daerah dengan batas sumbu Y. Rumus dan perhitungannya hampir sama dengan perhitungan luas daerah dengan batas dengan sumbu X. Hanya saja fungsinya harus diubah menjadi bentuk X sama dengan FY. Kesulitan dari luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y adalah dalam merubah fungsinya menjadi bentuk X sama dengan FY, sehingga kebanyakan soal dikerjakan dengan cara menggunakan batas pada sumbu X. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4 min x kuadrat dengan garis x sama dengan 0 dan di atasnya garis y sama dengan 1 di kuadran 1. Jawab. Yang pertama menentukan titik potong kedua kurva, yaitu y sama dengan y2, y1 sama dengan y2. Yang satunya yaitu 4 min x kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 3, X sama dengan plus minus akar dari 3. Karena daerah yang dimaksud adalah kuadran 1, maka titik potong yang dipakai adalah X sama dengan akar 3 yang bernilai positif. Berikut gambar daerahnya. Selanjutnya yaitu menentukan luas daerah arsirannya. Daerah arsiran dibatasi oleh kurva yaitu Y sama dengan 4 min X kuadrat di atas dan Y sama dengan 1 di bawah. Sehingga luas arsirannya integral batas atas 0, batas bawah 0, batas atas akar 3, 4 min X kuadrat min 1 dx, sehingga kita dapatkan hasilnya luas arsiran daerah tersebut yaitu 2 akar 3. Nah, kita coba kerjakan dengan menggunakan batas sumbu Y. Fungsinya yaitu sama Y sama dengan 4 min X kuadrat, lalu diubah menjadi bentuk X sama dengan akar 4 min Y. Batasannya adalah Y sama dengan 1 sampai Y sama dengan 4. Selanjutnya menghitung luas arsiran. Integral batas bawah 1, batas atas 4, akar 4 min Y dy, sehingga kita dapatkan hasil luas arsirannya yaitu sama 2 akar 3. Selanjutnya yaitu luas daerah dibatasi oleh dua kurva pada sumbu X. Untuk luas daerah yang terletak di antara dua kurva dengan batas ada di sumbu X bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Dengan U terletak antara dua kurva, dibatasi dua kurva yaitu kurva fungsi Y1 sama dengan fx dan Y2 sama dengan gx. Dengan batas dan sumbu X yaitu terletak pada interval A, B. Secara umum dapat dihitung dengan mengurangkan kurva atas dan kurva bawah dimanapun letak kurva tersebut, sehingga luas daerah U dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Luas U sama dengan integral batas bawah A batas atas B Y1 dikurangi Y2 dx sama dengan integral batas bawah A batas atas B fx min gx dx. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut dengan menggunakan integral. Bisa dilihat karena L2 terletak di bawah sumbu X maka bernilai negatif. Jadi L2 diberi tanda negatif agar menjadi positif. Oleh karena itu, luas daerah yang dicari adalah sebagai berikut. L1 ditambah negatif L2 sama dengan L1 dikurangi L2. Sama dengan integral batas bawah 0, batas atas 1, X kuadrat min 5X ditambah 4 dx dikurangi integral batas bawah 1, batas atas 4,
X kuadrat dikurang 5X ditambah 4X sehingga luas daerah yang diarsir itu adalah 6/1/3. Selanjutnya yaitu menghitung volume benda putar. Jika daerah R adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, dengan A kurang dari B, jika daerah R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut dapat dihitung dengan P sama dengan V integral batas bawah A batas atas B Fx kuadrat dx. Nah, selanjutnya jika daerah S adalah daerah yang dibatasi kurva X sama dengan Fy, sumbu Y, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B, dengan A kurang dari sama dengan B, jika daerah Y diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah P sama dengan V integral batas bawah A batas atas B Fy kuadrat dx. Untuk lebih jelasnya lagi bisa diperhatikan contoh berikut ini. Volume benda putar, daerah yang dibatasi oleh kurva Fx sama dengan 4 min X kuadrat, sumbu X, sumbu Y diputar sejauh 360 derajat, mengelilingi A sumbu X, B sumbu Y. A. P sama dengan V integral batas bawah 0, batas atas 2, 4 min X kuadrat, dikuadratkan lagi, dx sama dengan V integral batas bawah 0, batas atas 2, 16 min 8 X kuadrat ditambah X pangkat 4 dx. Sehingga kita dapatkan jika volume jika diputar mengelilingi sumbu X adalah 256/15 V satuan volume. Selanjutnya, untuk menentukan volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y, maka fungsi Y sama dengan 4 min X kuadrat diubah menjadi fungsi dengan variabel Y, sehingga fungsinya menjadi Y sama dengan 4 min X kuadrat. X kuadrat sama dengan 4 min Y, X sama dengan akar 4 min Y. Sehingga volumenya yaitu V sama dengan V integral batas bawah 0, batas atas 4 min Y dy. Sehingga kita dapatkan volumenya jika diputar mengelilingi sumbu Y adalah 8. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Jika daerah T dibatasi oleh kurva Fx dan Gx dengan mutlak Fx lebih besar sama dengan Gx, mutlak Gx pada interval A, B, diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda tersebut adalah Vt sama dengan V integral batas bawah A batas atas B Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx. Untuk lebih jelasnya lagi yaitu kita perhatikan contoh berikut. Volume daerah yang dibatasi kurva Fx sama dengan X min 2, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2, dan Y sama dengan min 1 yang diputar sejauh 360 derajat mengelilingi sumbu X. Sehingga kita bisa menghitung volumenya dengan V sama dengan min pi integral batas bawah 0, batas atas 2, min 1 kuadrat dikurangi X min 2 kuadrat dx. Sehingga sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.